Sebentar. Assalamualaikum, Cak Yuli. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tuh ini? Alhamdulillah bisa bisa telepon. Hah. Iya. Di mana? Di Hong Kong apa di Iya, mana? Di Indo? iya di Hong Kong. Di Hong Kong kok kayak gini kerjanya? Iya, udah aku datang tahun kemarin bulan 4 tanggal 30. Mm-mm. Udah setahun lebih. Setahun lebih. Satu majikan ini. Mm-mm. Iya, Oh, ini orang Indonesia baru toh? pertama Beberapa kali. orang ini orang Indonesia. Iya semua. Oh, pembantunya banyak. Mm-mm. Oh, Malahan ada yang mau datang lagi katanya satu, tapi nggak tahu tanggal berapa bulan ini katanya sih. oh. Kerja apa tuh ini? Ya PRT sih, tapi tuh banyak banget jajan. Lagi iso nyelekeno lah pikir lah anak Indonesia kaya wong rewang. Iya. Mm-mm. Majikannya maafan banget. Maafan. Gimana ya Cek, bisa bantu nggak? Sebentar, saya tak tanya pelan-pelan sama sampean. Mm. Sampean ada waktu kan ini untuk ngobrol sebentar? Iya ada. Oke. Di Hong Kong sudah berapa Biarin lama? Aku tahun kemarin bulan 4 datang ke Hong Kong, berarti udah setahun lebih. Setahun lebih 2 bulan Tahun ya. lebih itu. Ha-ha, Iya. ha-ha. Mm-mm. Sebelumnya ex mana? Taiwan. Ex Taiwan berapa lama? Aku 2 tahun setengah karena nenek yang aku jaga meninggal. Oke. Terus sekarang umurnya masih berapa? Tahun ini 30. Oh, masih muda. Orang Jawa 30 bukan tahun, ini? Cek. Iya. Iya, orang Jawa. Jawa mana? Cilacap. Indramayu, Cek. Oh, Indramayu. Oke, Jawa Barat ya berarti. Oke. Bahasa yang dikuasai sekarang apa? Kantonis Inggris atau Mandarin? Mandarin sih, kalau ngomong sama majikan juga pakainya Mandarin. Tinggi badan berapa? 162. 162. Berat badan? Sekarang kurus, Cek, karena ya tertekan batin. Oke. Di sini tuh ya Allah. Dulu berapa majikannya waktu nyampe Hong Kong? Aku 65. Sekarang? 53. Masya Habis badanku. Allah. Kenapa toh Mbak? Nyekel dolar Hong Kong kok awak entek Terlalu- sampai dikrokoti demit ah? terlalu majikan terlalu maafan. Terus di sini kan banyak jajannya, jadi ya namanya banyak jajannya sama senior gimana gitu kan. Oke. Dulu di Taiwan 2 tahun setengah jaga apa? Orang tua? Jaga nenek, iya. Nenek? Jaga ama. Nenek umur? Umur 80 lebih lah, 85-an. 85 berarti Neneknya itu sakit gagal ginjal, jadi neneknya itu cuci darah. oh gitu. Oke. Status sampean sudah menikah? Udah menikah. Udah Punya anak berapa? 1, Cek. Umur? Umur 9 tahun. Cewek cowok? Cowok, Cek. Cowok. Oke, sebentar. Terus sekarang majikannya tinggal di mana? Di sini di Taipo. 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 Oke, jaga apa sebenarnya job sampean itu sehari-hari? Ada berapa orang dewasa? Di sini tuh cuma majikan cewek cowok doang. Terus? Terus ya sekarang cecinya ada 5 sama aku nih. Orang Indonesia semua. Terus jobnya ngapain aja? Ya apa ya, kalau kerja dibagi sih mending enak gitu. Siapa misalkan bagiannya di taman atau masak, bersih-bersih. Tapi ini tuh enggak, kayak kerja tuh seborongan gitu. Oke, siap. Kerja tuh kayak enggak, maksudnya kalau dibagi kan, oh itu bagian aku, misalkan aku salah ya udah itu aku yang tanggung jawab gitu. Kalau ini aku selesai ini ya bantuin ini. Capek. Jadi kerja tuh acak-acakan. Oke. Terus kan sekarang majikan kan mau pindahan rumah, masih di sini sih, masih di Taipo. perumahan sih. Iya.
cuman kan sering bolak-balik. Cece yang lain kan bantuin di rumah baru, bersih-bersih di rumah baru itu. Oke. Aku juga sering dulu sih, aku di sana juga sering bantuin di rumah baru, angkatin batu apa aja kayak kulit bangunan. Aslinya mah cece di sini tuh, cuman senior pada bertanya tuh karena dapat bonusan. Ada bonusan. Sampean gaji standar 4730. Iya. Oke. Rumahnya besar 4630. 4630. Oke. Iya. Rumahnya besar berapa ribu? Ya kata Cece, aku sih tahunya waktu PAP itu 3.000 lebih. 3.500 kalau nggak salah, tapi kata Cece yang lama sih ini tuh hampir 5.000-an. Oh gitu. Oke. Dokumen dipegang sendiri? Enggak, kalau KTP aku yang pegang, tapi kalau paspor itu yang pegang tuh agent. Oh, paspor yang pegang agent. Kan jadi kita tuh di sini kan 5 CC tuh satu agent semua. Satu agent. Kalau dulu sih ada CC itu beda agent, tapi CC itu cuma bertahan setahun setengah apa setahun berapa dia pulang Indo. Terus sekarang ngambil CC lagi nih baru datang, belum ada lah, seminggu tanggal 4 kemarin datang tuh. Ya satu agent semua, jadi semua paspornya juga ya dipegang agent. Oke. Sampai jarang libur? Nggak ada yang libur dari dulu seniornya juga jadinya tuh kayak aku yang barunya tuh mau ngomong libur, padahal ya dari bulan kemarin aku ngomong iya oke majikan. Pas kemarin tanggal 23 aku pengen minta libur, katanya nanti ya kamu jangan libur dulu, Cece baru mau datang, udah kamu gak usah libur lah. Jadi kan aku gimana ya mau maksa libur, soalnya majikan tuh aslinya tuh gak seneng kalau Cecenya libur tuh. Pengennya tuh Cecenya tuh kayak kerja dan kerja. Jam sekarang tuh kita baru istirahat semuanya. Oh oke, nggak ada masalah. Terus apa yang bisa saya bantu ini Mbak? Gimana Cek? Apa yang bisa saya bantu? Ya pengen, kan aku pernah waktu itu Cek, waktu ada Cece yang di interminit ya baru 2 minggu itu. Waktu bulan 12 itu ada Cece baru kerja 2 bulan, bukan 2 bulan, 2 minggu. Terus tuh sebelum Cece itu di interminit aku dulu minta aku kasih surat notis ke majikan. Aku nulis surat notis itu aku bikin sendiri. Aku ngikutin Cece yang pindah. Kan ada waktu aku datang itu baru sebulan ada Cece yang pindah. Dia alasannya pulang Indo, tapi dia nggak pulang Indo. Satu agent itu. Dia tuh pindah majikan. Soalnya kalau dia minta pindah, majikan tuh gak seneng kalau Cecenya minta pindah, jadi alasannya pulang Indo. Pas itu kan waktu bulan 12 tahun kemarin tuh aku kasih surat, ngikutin, pernah tanya Cek caranya bikin surat notis gimana kayak gini, jadi aku tuh nulis. Aku kan jujur ya, kata aku Dadai aku tuh pengen pindah, kata dia aku gak bakalan izin kamu pindah, aku bakalan kasih surat deh ke imigrasi jelek tentang kamu, nanti kamu gak bisa datang lagi ke sini, kamu di blacklist. Itu kan aku nggak bisa ngomong bahasa Kantonis, jadi diterjemahin sama Cece yang satunya lama di sini. Iya, ya udah kan aku tak sabarin, kata Cece yang satunya sama-sama orang Indramayu. Dia bilang ya udah kamu sabar aja di sini. Kerja, sabarin aja, kali aja lama-lama kamu betah di sini. Ya udah tak sabarin, tapi aku lama-lama tetap aja nggak betah-betah di sini. Makin lama tuh makin nggak betah, apalagi malah nambah Cece-nya jadi tambah majikan tambah maafan bener-bener. Oke, kontrak kerja sampai punya kopinya nggak? Fotokopi? Ini tadinya tuh kan aku pakai HP Vivo ya, HP-nya tuh jatuh pecah itu, padahal di HP Vivo tuh banyak foto, ada
kontrak kerja apa, cuman karena HP-nya pecah aku kan ganti HP baru, jadi ya nggak ada fotonya. Oke. Jadi nggak pegang dokumen apa-apa selain KTP ya? Enggak. Iya, cuman ya ada sih foto, kalau nggak salah mah ada sih foto itu paspor kalau nggak salah mah. Aku tuh takut ntar ngeliat di album masih ada enggak. Oke. Terus sekarang sampean maunya bagaimana? Kalau mau notis, nggih monggo bilang aja pulang Indonesia. Terus kalau mau cari majikan baru, ya nanti nunggu visanya di Indonesia aja sambil istirahat, nenangin Iya, tadi badan kan gitu. aku kan sering ngikutin YouTube-nya tuh, ngikutin Siap. YouTube-nya Cece tuh. Heeh. Aku bilang kirain aku dulu bisa nongkrong di sini, jadi aku mau ke majikan tuh pulang, tapi aku nggak pulang, pengen nunggu di sini. Masih butuh duit sih, Ce. Jadi aku masih pengen kerja aslinya sih. Cuman karena ini majikan nggak ngizinin aku pindah, jadi aku alasannya tuh pulang Indo. Majikan tuh ngizinin kalau kamu pulang Indo bulan depan, aku bilang bulan 7 mau pulang. Ya udah, Ce, oke, kata majikan gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Kata Ce Yuli tuh gimana Iya. solusinya? Sekarang gini sebenarnya ya Mbak, karena sampean masih baru di Hong Kong dan mungkin sampean ada banyak rasa takut, jadi mau maju mundur kena kayak gitu loh, maju mundur itu bingung, takut kayak gitu loh, ya enggak? Soalnya satu sisi majikan juga ibaratnya keadaan kondisi seperti itu, dua agennya juga sampean kurang begitu nyaman sama agen sampean yang sekarang kayak gitu kan. Iya benar. Jadinya sampean kalau tidak berjuang sendiri ya istilahnya yo seperti ini, bingung kayak gitu. Iya benar, Ce. Karena dokumen itu sebenarnya tidak ada yang boleh menahan kayak gitu, terkecuali saat sedang proses dengan majikan baru, otomatis kan memerlukan dokumen untuk ke KJRI, sewaktu-waktu mungkin untuk ke imigrasi kayak gitu. Selama visa sudah turun itu sebenarnya majikan atau agen itu tidak berhak untuk menahan dokumen. Kalau majikan atau agen itu mau menahan dokumen tapi kita merasa keberatan, ya boleh kita lapor satu ke polisi atau ke KJRI kayak gitu. Karena itu adalah dokumen pribadi yang harus kita pegang sendiri. Tapi kalau sampean ruwet, tidak mau berhubungan dengan polisi, nggak mau berhubungan dengan KJRI kayak gitu, ya udah jalani apa yang ada di depan mata kayak gitu kan. Semua kan tergantung yang jalani toh Mbak kayak gitu. Cuma masalahnya kalau sampean memang sudah nggak kerasan kerja di situ, ya pamitnya pulang aja ke Indonesia, kasih notis, mem sepurane yo aku udah nggak bisa lanjut kontrak lagi, aku tak pulang aja ke Indonesia, suamiku nyuruh aku pulang kayak gitu. Iya emang kayak gitu, Ce, aku alasannya tuh. Kayak gitu aja. Terus nanti kalau udah keluar, kalau memang sampean bisa ketemu kayak gitu, ya kita ketemu sampai medikal. Mana tahu kalau ada majikan yang cocok, ya mudah-mudahan dapet sebelum pulang ke Indonesia. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya Mbak. Yang penting sampean ada nanti waktu keluar majikan, sampean pegang paspor, pegang kontrak kerja, pegang visa, itu kita bisa bantu proses untuk pindah ganti majikan. Kalaupun sampean di Indonesia juga nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi nanti lewat PT lagi nggak, Ce? Itu nanti kita bisa atur strateginya. Yang penting sampean harus medikal dulu. Soalnya medikal di Hong Kong itu kan harus sampean sendiri kan, harus yang pegang dokumen kayak gitu kan, jadi sampean jadi sampeannya yang medikal kayak gitu kan, jadi sampean harus menyempatkan untuk bisa medikal. Yang penting sampean harus punya kontrak kerja dengan majikan yang di typo itu sama e-visa itu sampean harus ada, sama paspor kayak gitu. Nanti kita fotokopi semuanya, terus sampean bisa pulang. Kalau seandainya memang sampean waktunya kan untuk keluar cari majikan kan perlu waktu Mbak. Sedangkan nanti kalau seandainya sampean keluar dari rumah majikan, kita nggak tahu apakah nanti sampean diantar ke bandara
sama majikan atau Iya. bagaimana, kita kan nggak tahu. Nggak mungkin kalau dianterin aja. Nggak mungkin ya. Oke, ya wes kalau gitu nanti kalau udah keluar sampean langsung aja nemuin saya kayak gitu. Cuma sebelumnya sampean foto setengah badan kayak gitu ya. Mana Iya, tahu nanti kita iya. sambil carikan majikan kayak gitu. Iya, jadi gini deh, kalau majikan tuh, kalau itu tuh sekalian dia tuh, aku kasih surat, terus dia ngasih tanggal, harinya, kita pulang langsung dibeliin tiket, jadi kayak Cece yang lama, yang sebelumnya, yang Iya. pernah pulang tuh. Ya nggak apa-apa dibeliin tiket, yang penting kan sampean masih ada jeda waktu tinggal di Hong Kong toh. Maksudnya Oh iya, waktu sampean keluar dari rumah majikan nggak mungkin pas hari tanggal tiketnya itu kan? enggak Cece, hari itunya, soalnya Cece yang dulu juga kayak gitu. Hari itunya juga. Mm-mm. Gitu. Ya tapi suruh ke bandara sendiri gitu. Iya, suruh pergi sendiri ke bandara sendiri. Oh, oke ya wes loh, kalau gitu nanti sampean barangnya nggak usah bawa barang banyak-banyak kayak gitu. Terus nanti sebelum berangkat pulang ke bandara sampean sempatkan untuk medikal gitu aja loh. Jalan satu-satunya supaya tidak ruwet. Ya udah, harus nanti Cici yang bantu ya. Siap, yang penting sampean harus tenang, harus sabar kayak gitu ya. Jangan Aduh, kemerungsung. Ce, sabar banget Ce, dari baru datang juga udah sebenarnya udah nggak kerasan di sini tuh, cuman tak sabarin sampai setahun lebih di sini. Tapi bahasa Mandarinnya masih lancar toh? Lancar Ce, ya cuman namanya itu ya masih, aku nggak terlalu lancar sih ngomong, cuman ngerti gitu kalau majikan ngomong sih. Jadi di Hong Kong itu sampean harus pinter-pinter sebisa mungkin untuk cepat pinter bahasa kayak gitu ya. Karena apa? Iya. Kalau dapat majikan yang sekiranya melanggar aturan itu sampean itu bisa istilahnya ngomong terus ambil bukti kayak gitu. Kayak seperti ini selama hampir 1 tahun sampean nggak dikasih libur, itu sebenarnya sudah melanggar. Terkecuali kalau sampean sendiri yang meminta tidak ingin keluar untuk libur, itu nggak ada masalah. Tapi kalau majikan melarang sampean untuk tidak libur, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi ya nggak apa-apa, orang sampean juga masih baru kan, isinya mau wedi takut gitu. Pengennya sih libur ibaratnya tuh sebulan sekali atau apa, cuman ini mah susah banget, pengen libur tuh susah. Oke, nggak apa-apa ya wis dilakoni sih, karena memang sebelum mendapatkan majikan yang benar-benar baik, benar-benar nyaman itu harus diuji seperti ini kayak gitu ya. Iya, jadi aku tuh ya Allah, kalau Ceyuli bantu mah, aku kan sering lihat YouTube-nya tuh, ya Allah seneng banget, kata aku Ceyuli mah bener-bener ibaratnya apa ya, mau ketemu majikan baru tuh katanya dilihat dulu gimana, kata aku tuh seneng. Aku ya harus no Mbak, kalau kita posisi di Hong Kong itu wajib melihat kondisi majikan di rumahnya, terus tanya masalah tidurnya, masalah family rumahnya tuh. Karena kita kan manusia bukan robot, kita perlu istirahat, kita juga butuh. Tapi kalau majikanku tuh kayak seperti robot ini sih, kita cece supaya tuh kerja. Soalnya robotnya butuh duit ya Mbak. Iya. Nggak apa-apa, wes dijalani aja dulu. Nanti kalau memang benar-benar nggak kuat, sampean kasih notis. Tapi aku udah ngomong, Udah ngomong aku terus? udah ngomong ke majikan kalau aku tuh minta pulang, terus majikan ngomong, kamu kapan mau minta pulangnya? Aku bilang bulan 7. Oh ya udah, oke. Terus ini majikan tuh udah ngomong sama Cici yang lama tuh, katanya itu mau pulang, kok belum kasih surat aja ke saya, katanya gitu. Aku belum ngasih surat sekarang ke majikan, tapi aku pengennya bulan 7 pulang. Ya nggak apa-apa, semua tidak akan ada masalah. Yang penting sampai ikuti prosesnya aja, nikmati yang ada di depan mata biar sampai tidak merasa tersiksa kayak gitu. Jadi nanti nih kalau aku pulang nih, kan aku rencananya mah akhir bulan mau kasih suratnya nih, biar bulan 7 akhir bulan kan aku keluar. Terus gimana tuh Cik?
Ya nggak apa-apa, nanti suratnya itu bisa difotokopi nggak? Suratnya Iya, itu dapat tulisan tanganku sendiri. tulisan tangan sendiri. Iya ya, tapi karena aku nggak bisa keluar aja, mau ke izin juga susah. Kok ada yang batuk-batuk itu siapa? Itu teman serumah Serumah. pada kena batuk pilek karena cuaca juga sih. Batuk cuan, batuk duit, Mm-mm. batuk dolar Hongkong. Oke. Iya, nggak Ini apa-apa. cece semua, yang 3 tidur di sini, yang 2 tidur di rumah baru. Oh gitu, berarti pembantunya 5. Iya. Iya. Sampai nanti juga harus ada surat notis loh Mbak ya. Surat notis itu sampean harus punya satu buat sampean sendiri kayak gitu. Bukti kalau sampean kasih notis ke majikan kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan surat notisnya kalau misalkan minta ke Cece harus libur ke sana ya, Cek? Iya no, kalau nggak libur sampean tak kirim lewat HP bisa, cuma sampean harus print sendiri. Makanya kalau Ya print nggak apa-apa lah, Cek. gimana? Kalau misalkan aku bener-bener nggak bisa, kan ini kan majikan mau pindah rumah ya, jadi boro-boro mau bisa libur, nggak ada, takutnya emang nggak bisa sampai pulang Indo, aku mau tetap nggak bisa keluar gitu. Aku minta di print aja, Cek. Oke, nggak apa-apa, tak WA sampean bisa print sendiri kayak gitu ya. Tinggal sampean isi aja kayak gitu. Nanti aku minta tolong sama Cece yang ini yang sering belanja ke pasar. Boleh, nggak apa-apa. Dan nanti kalau majikan tanya lah ini dapat dari mana gitu, gimana jawabnya? Dari Google gitu. Iya, ngomong aja kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja ya. Emang sih waktu itu juga aku ngasih surat notis tulisan aku sendiri, cuman majikan bilang udah itu pegang, kamu jangan minta pulang Indo, nanti aja katanya waktu tahun kemarin tuh. Jadi surat notisnya itu pegang lagi sama aku, soalnya majikan nggak mau tanda tangan waktu itu. Tapi kalau sekarang majikan minta surat notis, nggak apa-apa katanya, kamu pulang bulan depan. Gitu. Oke. Kalau gitu ya wis nggak apa-apa, nanti suratnya suruh minta di print 2 lembar kayak gitu ya, satu buat majikan, satu buat sampean kayak gitu sebagai bukti kalau sampean kasih notis kayak gitu ya. Terus sampean juga harus minta paspor, kontrak kerja, dan e-visa jangan lupa ya, harus ada kayak gitu ya. Itu semua harus ada. Kalau nggak ada mbuh piye carane sampean harus minta kayak gitu ya. Itu juga agentku kan, aku kan agent WA sama agent yang bisa bahasa Indonesianya tuh, katanya tuh ya maksudnya kurang respon lah, Cek. Aku WA dulu juga lambat gitu ya. Terus tuh ketemu sama mem yang bosnya itu ya, aku kan WA ketemu di sini nganterin Cece baru, terus aku WA tuh kan dia nggak bisa, ibaratnya nggak bisa bahasa Indonesia ya, jadi aku pakai bahasa Mandarin. Terus dia bilang ya udah, katanya kalau mau minta surat notis kamu datang sini libur. Aku bilang nggak buru-buru bisa libur, kamu tahu sendiri kan, kata aku. Iya, Cek, emang agentku tuh sama majikan tuh temen deket mungkin, jadi majikanku kan ngambil Cece semua satu agent itu. Jadi dia bilang aku tahu kamu nggak bisa libur, aku tahu kamu bisa libur setelah kamu pindah rumah aja, aku tahu, dia bilang gitu. Ya tapi aku minta surat notisnya, emang nggak dibawa surat notisnya. Kemarin dia nganterin Cece baru ke sini. Nggak dibawa? Enggak, aku minta paspor aja enggak. Cece yang lama kerja di sini aja minta paspor nggak boleh, katanya takut utang bank. Gimana mau utang bank? Libur aja nggak ada yang pada libur kok. Ya, pokoknya inilah negeri beton Mbak ya, kerasnya beton. Jadi mau nerima dolar Hongkong itu harus merasakan sampai bobotnya turun, ya enggak? Ya enggak, sampai merasakan toh, makanya. Tapi ya sampean harus terus berjuang kalau ingin berhasil. Kalau sampean masih butuh cuan aslinya sih. Buat apa toh ngoyo-ngoyo anak satu aja loh. Anaknya kan cuma satu. Masih betah sih aslinya. Cuman ya di sini
begini. Ya nggak apa-apa, ini ujian awal, nggak apa-apa, yang penting nanti kedepannya sampean harus finish gitu aja. Kalau Iya, beberapa pengennya yakin aku tuh bener karena bener kerja Yuli bantu. kerja di Hong Kong Kalau itu Yuli bantu aku bener-bener. harus finish karena majikan di Hong Kong itu mayoritas ya seperti ini, enek godaan nih. Kalau nggak sinsangnya baik nanti dadanya yang cerewet. Kalau Iya, sinsang emang kayak dadanya gitu. sinsang dadanya baik nanti ada aja yang mbahnya itu yang wah super maafan. Kalau nggak gitu sinsang dadanya baik, belum lagi nanti anaknya lengket, majikan mintanya suruh semua serba lapor kayak gitu. Pokoknya ada aja. Yang penting kita Iya, harus aku siap tuh, Ce, menerima seneng adaptasi. jaga orang tua sih, Ce. Aku tuh seneng Jaga orang tua. Jaga orang tua juga harus sampean juga harus siapkan diri karena karena kan kadang Ada kalau yang malam-malam kadang kan dipanggil, belum lagi nanti neneknya pikun kayak Iya. gitu kan. Pokoknya sampean harus super siap. Soalnya, Ce, kalau jaga orang tua udah, aku kan pengalaman pernah kerja di Taiwan tuh ya, jaga orang tua. Pernah ya waktu mau meninggal tuh neneknya ya, kalau malam bangun padahal dia pakai pampers tapi dia ngomongnya mau ke WC, mau BAB kayak gitu. Udah biasa. Pas udah pulang dari Taiwan kemarin, ibu aku kan juga sakit, Ce. Itu awalnya ibuku koma, terus sadar dari koma. Ibu aku nggak bisa BAB, nggak bisa pipis. Dia terbaring di rumah, maksudnya terbaring di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh. Jadi ibu aku juga pipis pakai selang, BAB juga nggak bisa. Aku jagain bener-bener, Ce. Terus aku terbang ke sini baru 5 bulan, ibuku meninggal. Aku jagain ibu tuh seperti kayak aku jagain nenek waktu di Taiwan, Ce. Bener-bener. Jadi aku aslinya seneng jaga orang tua, Ce. Ya mudah-mudahan harapan sampean itu pengen jaga orang tua sing cocok sama atene sampean biar sampean bisa nyaman kerja kayak gitu kan. Yang penting sampean harus siap lah, pokoknya dipikire kuping budek moto picek kayak gitu loh, Mbak. Jadi kalau kerja di Hong Kong jangan terlalu dimasukkan hati, makanya sampean harus tahu aturan dan sampean harus bisa menguasai bahasa kayak gitu. Supaya apa, kalau majikan salah ya sampean luruskan, bukan melawan tapi ngasih tahu. Kalau majikan benar sampean salah ya udah minta maaf gitu toh. Biar enak-enak kalau kita udah istilahnya tahu aturan Hong Kong, tahu bahasa, itu enak untuk menjalani itu. Be smart kayak gitu ya. Iya. Wes jangan pernah putus asa. Nanti kasih kabar aja. Kalau ada waktu foto setengah badan kirim ke saya ya, Mbak ya. Iya, Ce. Iya, Ce. Siap. Siap. Pokoknya pasti, Ce, aku bener-bener pengen sama Ce Yuli. Iya, pokoknya nanti selepas mandi jangan pas susah yo, pas gembira yo, pas saat ini seneng, pas gajian loh. Pas gajian kan seneng toh, Mbak. Iya, tuh Mas Andrusnya ketawa. Iya. guys. Untung sampai teleponnya aku, telepon bojoku sampai diseneni sampai telek mblenek metu kabeh ya. Hancur guys. Ya pokoknya setengah badan ya. Yes. Fotonya. Nanti tak kasih contohnya lah sampai nanti. Iya udah, iya. Kirim aja, Ce. Iya, siap. Oke, Iya, pokoknya semangat makasih. selalu ya, Mbak ya. Ya, wis pokoknya makasih ya, istighfar. Ce. Jangan lupa banyak istighfar biar diberi kemudahan kayak gitu ya. Iya, Ce. Oke, Amin. yuk, Terima kasih ya, Ce. Yuk, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Oke teman-teman ya, ini menghibur mbaknya yang baru pertama kali ke Hong Kong, baru pertama kali menginjak negeri beton. Jadi ya, dia baru pertama kali di Hong Kong, tapi dulunya ex Taiwan 2,5 tahun. Jadi ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih baru. Untung dia bisa adaptasi 1 tahun 2 bulan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi masih
masih bisa ditata lah, mudah-mudahan kedepannya mbaknya dapat majikan yang cocok. Amin. Majikannya juga seneng sama Amin. mbaknya juga wis kerja nyaman biar duitnya ngumpul kayak gitu, ben gak susah kok sampai Amin. bobotnya mudun. Oke, suwun sangat untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye bye. Bye bye darling. Bye bye. Halo nak.